At-tamassuk bi amraini, berpegang teguh kepada dua perkara. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama mau berpegang teguh atau berpedoman pada dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnata nabihi, yakni Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sumber utama ajaran Islam. Alhamdulillah kita setiap hari ngaji Al-Quran ya. Kemudian wa sunnata nabi, kita juga mengaji hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua perkara itu kalian pegang teguh, lam tadillu, kalian tidak akan sesat. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Sama-sama diturunkan oleh Allah, maka kitab itu kan banyak ya, berupa kitab maupun suhuf. Tapi yang tersisa sampai sekarang itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Kitab-kitab yang lainnya sudah punah, sudah nggak ada pun sudah nggak sesuai aslinya. Kenapa kok begitu? Iya, karena satu-satunya kitab suci yang masih asli dengan bahasa tatkala ia diturunkan itu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan sampai sekarang pun kaum muslimin membacanya dengan bahasa Arab. Allah tidak akan membiarkan Al-Quran itu dipalsukan ya. Dua perkara itu disebut dengan Al-Quran disebut dengan Al-Urwatul Wuthqa, sebagai tali yang kokoh. Al-Quran dan hadis itu penyelamat kita, maka pegang erat-erat. Tatkala engkau melepaskannya, engkau akan terhanyut oleh arus deras. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis? Karena agama ini berdasarkan dogma, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan akal. Ingat, agama Islam itu masuk akal, rasional. Tapi dasarnya Islam itu bukan pakai akal. Islam itu masuk akal tapi bukan akal-akalan. Kalau saja Islam ini berdasarkan akal, niscaya ajaran mengusap khuf, mengusap sepatu, maka yang disuruh diusap sepatu yang dibersihkan itu di bawahnya, bukan di atasnya. Tapi Rasul mengajarkan kalau mengusap khuf itu di mana? Di bagian atas, padahal yang kotor di bawah. Menurut akal mestinya di bawah yang dibersihkan, yang diusap. Berarti Islam itu bukan pakai akal. Namun demikian Islam itu tidak bertentangan dengan akal, bahkan ya masuk akal, tapi tidak akal-akalan. Ini kemudian dasar hukum Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu tidak cukup untuk menjadi pedoman. Kenapa? Karena Al-Quran itu hukumnya global. Zaman dahulu ada sekte, ada golongan namanya ingkarus sunnah. Mereka tidak percaya kepada hadis. Kita cukup mengamalkan Quran saja, tidak usah hadis-hadis. Hadis itu apa? Hadis itu campur baur, mana yang sahih, mana yang palsu, nggak bisa dibedakan. Sudah, kita ngambil yang sah, yang pasti-pasti saja. Apa itu? Al-Quran. Adakah ayat Al-Quran menjelaskan sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada. Maka kalau tidak ada, kamu berpegang kepada Al-Quran, mau sholat gimana caranya? Maka tata cara sholat itu dijelaskan oleh hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut kemudian tersadar dan baru mengerti ya, dan sadar kembali lagi bahwa hadis itu memang dibutuhkan dan ia merupakan sumber ajaran Islam.
dan itulah yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi. Maka tatkala sampean belajar hadis itu ilmu dari Kanjeng Nabi, maka sampean ini termasuk orang-orang yang dapat warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sebaik-baik warisan. Maka berbahagialah tatkala kita mendapat warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.